Pentingnya orang-orang terdekat kita mengetahui kondisi kita bahwa kita seorang ODGJ atau orang dengan pengidap penyakit skizofrenia misalnya, skizofrenia disorder, skizoafektif, atau bipolar, atau depresi. Jadi kalau misalnya seorang terdekat dengan kita, misalnya ayah ibu kita jelas pasti memahami ya, atau saudara-saudara kita, atau mungkin bahkan pasangan kita. Nah yang susah ini kadang pasangan ya, karena pasangan ini tidak sejak awal mengetahui mungkin kondisi kita ya, kecuali Anda sakit setelah Anda menikah. Nah beda lagi dengan sebelum Anda menikah tuh Anda sudah mengidap penyakit ini, lalu kemudian Anda tiba-tiba dengan kondisi Anda ini Anda belum dipahami oleh pasangan Anda ya. Nah, kalau misalnya belum dipahami, maka yang terjadi biasanya hal yang tidak kita inginkan ya. Ya semoga saja Anda memahami bersama orang-orang yang bisa memahami Anda. Ya, karena ketika Anda tidak dipahami, ketika Anda kambuh misalnya, maka orang-orang terdekat Anda, misalnya pasangan Anda yang tiba-tiba kenal dengan Anda setelah Anda pernah sakit gitu ya, dia tidak akan bisa menerima 100% ya. Dia tidak akan bisa memaklumi, bahkan lebih parah mungkin akan ingin menang sendiri gitu. Nah, jadi saran saya buat Anda yang ingin segera memiliki pasangan, Anda termasuk memiliki penyakit seperti saya, yaitu skizofrenia atau skizoafektif atau bipolar atau depresi gitu ya. Jadi sampaikan kepada pasangan Anda, calon pasangan Anda, sampaikan, apakah kamu betul-betul bisa menerima saya saat saya benar-benar nanti di kondisi yang terpuruk, atau di kondisi yang benar-benar saya tidak sadar atau kambuh gitu ya. Kalau dia bisa memahami, ya saya siap ya. Berarti harus ada hitam di atas putih dan sebagainya gitu ya. Karena kadang-kadang dia bisa mengiyakan tapi belum tentu bisa menepati janjinya gitu ya. Nah ini pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui, beberapa momen itu saya tidak bisa dipahami oleh pasangan saya, sehingga akhirnya dalam kondisi yang terpuruk dan benar-benar berada di posisi bawah, saya merasa disingkirkan gitu ya. Nah ini resiko memang ya, resiko ketika kita memiliki penyakit seperti ini dan Anda ingin memiliki pasangan. Nah, cuman perlu digarisbawahi, dengan pengalaman-pengalaman saya, kita harus bersyukur ya ketika Anda saat ini misalnya dalam kondisi mengidap penyakit tersebut, depresi, skizofrenia, skizoafektif atau depresi atau bipolar, tapi Anda masih menganggap diri Anda seperti lebih banyak sembuhnya, persentasinya mungkin bisa dikatakan lebih dari 80% Anda sadar gitu ya. Mungkin 20%-nya masih belum begitu bisa merasakan kenormalan gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, Anda harus rutin minum obat, patuhi arahan dokter, dan jangan sampai telat minum obatnya. Jadi obatnya itu setiap jam berapa Anda minum, Anda kasih alarm di handphone Anda, seperti yang saya lakukan. Makanya saya lebih cepat atau lebih dikatakan mengarah ke normal ini karena saya taat anjuran dokter gitu ya. Jadi dokter juga punya ilmunya, jelas bukan orang-orang sembarangan ngasih obat kepada kita, ada ilmunya. Pasti kita harus percaya dan kita harus 100% yakin sembuh lebih baik dengan arahan dari dokter jiwa kita atau psikolog kita gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga Anda mendapatkan orang-orang istimewa yang memahami Anda 100% sehingga tidak ada masalah ketika Anda mengidap penyakit ini. Ya, terima kasih. Bye bye.